Tetapi bukunya yang ini, buku catatan metodologi membangun perspektif catatan metodologi penelitian seni, ini hampir tidak membahas berkaitan dengan komunikasi seni secara keseluruhan. Halo, selamat pagi, siang, sore teman-teman channel Wiro Sasono. Kali ini saya akan membahas satu buku. Di mana tadi ya bukunya ya? Oh, ini bisa. Kita kembali lagi di ngomongin buku seni. Ngomongin buku seni itu adalah satu hal yang menyenangkan ya, karena saya berbagi pembacaan saya berkaitan dengan seni. Dan kemudian di ngomongin buku seni, kita akan ngomongin bukunya Prof. Santoso Suarlan. Ini merupakan salah satu guru besar dari ISI Surakarta yang hari ini sudah pensiun, kayaknya per tahun kemarin kalau nggak salah. Dan beliau merupakan salah satu dosen yang mengajari saya ketika S2. Jadi saya lulusan S2 ISI Surakarta. Nah, saya masih ingat betul bahwa Prof. San, panggilannya Prof. San ya. Prof. San itu mencoba untuk memancing mahasiswa-mahasiswanya untuk menjadi bagian yang penting dari dunia global. Dan itu yang menjadi satu posisi yang mungkin cukup representatif ya. Karena hari ini kita tahu bahwa banyak sekali persaingan dunia itu tidak hanya sekedar nasional, bahkan tidak hanya sekedar lokal bahkan. Jadi nggak hanya sekedar kampus kemudian bersaing dengan mahasiswa, bersaing dengan dosen yang ada di dalamnya, enggak. Tapi persaingannya itu sudah persaingan global. Tetapi persaingan itu patut diperhatikan. Apakah dia akan berfokus pada persaingan yang sehat ataupun persaingan yang buruk? Harapannya kan persaingan yang sehat tentu. Nah, Prof. San ini merupakan salah satu profesor musik yang dari perpolitikannya itu berada pada lokus atau fokus komunikasi seni. Komunikasi seni ini sebenarnya jarang dibahas karena hakikat komunikasi itu kan sebenarnya ada penyampai, kemudian ada pesan, dan kemudian ada penerima pesan. Itu hakikat komunikasi. Tapi di seni itu komunikasinya berbeda. Nah, Prof. San membahas berkaitan dengan itu. Tetapi bukunya yang ini, buku catatan metodologi membangun perspektif catatan metodologi penelitian seni, ini hampir tidak membahas berkaitan dengan komunikasi seni secara keseluruhan. Jadi Prof. San mencoba untuk menampilkan satu konsep yang dinamakan perspektif dalam metodologi penelitian seni. Saya ulangi lagi, Prof. San mencoba untuk menampilkan perspektif dari metodologi penelitian seni. Jadi ini buku metodologi ya, jadi jatuhnya bukan buku seni, tetapi buku metodologi tentang pengkajian atau penelitian seni. Buku ini juga memuat banyak hal berkaitan. Dia memang mencontohkan karya-karya atau penelitian-penelitian beliau ketika menuliskan ini, dan bahkan mencontohkan bagaimana cara membuat kerangka kajian seni. Hanya saja memang komunikasinya Prof. San dengan lulusan Amerika tentu gitu kan, terbiasa dengan detail yang sangat banyak, dan anak-anak di Indonesia atau mahasiswa-mahasiswa di Indonesia, bahkan beberapa dosen di Indonesia cukup anti dengan membaca banyak. Cukup anti ya, tapi saya rasa teman-teman semua banyak yang suka membaca gitu kan. Maka catatan metodologi ini penting untuk direpresentatifkan lah. Mari kita buka daftar isi dari buku ini. Buku ini cukup lama, saya membelinya di tahun 2016 ketika pertama kali. Bahkan di pengantarnya Prof. San juga menuliskan pengantarnya itu di Ann Arbor. Di mana itu? Nanti kita cari. Nah, di dalamnya ada bagaimana mengenali objek, memahami sasaran. Kemudian juga di bab 2 itu membangun perspektif. Jadi Prof. San mencoba untuk mengkonstruksikan what's the meaning of perspective dalam penelitian. Karena itu berbeda dengan objek. Itu juga berbeda dengan objek material, objek formal, bla 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 segala macam. Itu ternyata berbeda. Prof. San juga memberikan mengantar berkaitan dengan kualitatif, posisi ilmu pengetahuan, fungsi teori,
kemudian juga analisis dan perspektif, kontekstualisasi konsep, korelasi antar konsep, ada banyak banget di bab 4. Dan di bab terakhir itu merupakan konstruksi reflektif berkaitan dengan metodologi penelitian seni hari ini. Saya pikir ini tulisan yang cukup berat untuk beberapa orang, tapi kalau kalian sudah terbiasa baca bagaimana penelitian seni itu dilakukan, sebaiknya harus dikonstruksikan dengan perspektif seperti apa, membangun perspektif seperti apa, maka buku ini saya sarankan untuk dibaca. Ini ngebantu banget untuk nulis disertasi maupun nulis tesis berkaitan dengan pengkajian seni. Jadi kalau kalian mau membeli buku ini, kayaknya ada di Isi Pers, jadi harusnya di perpustakaan Isi menjualnya. Coba akses ke sana, karena membangun perspektif itu berbeda dengan membangun penelitian. Membangun penelitian secara umum. Nah, itu dulu ngomongin buku seni. Kita ketemu lagi pada sesi berikutnya. Thank you dan selamat pagi, siang, sore, malam. Iya, jangan lupa subscribe, kemudian like dan juga bunyikan lonceng. Thank you.